Halo, berjumpa kembali di channel Redaksi Jurnal. Anissa Pohan suka ikut meriahkan isu, tapi diserang balik malah marah. Ditulis oleh Sardi di SeaWorld.com. Istri AHY, apa yang ada di benak pembaca jika mendengar nama ini? Sebagian pasti akan menjawab emosional dan kadang suka marah. Makanya, banyak yang beranggapan dia belum layak jadi istri pemimpin atau kalau suaminya jadi pemimpin. Ceritanya begini, Anissa Pohan meretweet cuitan Ketua BEM UI, Leon Alvinda Putra, terkait sindiran kepada buzzer yang dianggap hanya garang di sosial media dan tidak berani turun ke jalan. Kemudian dilanjutkan dengan cuitan ini, membela yang benar dengan cara yang benar, bukan membela yang kita pikir benar dengan cara yang dibenar-benarkan. Kebenaran versus pembenaran, tulisnya. Kita lanjut, Anissa Pohan baru-baru ini meluapkan kekesalannya di Twitter. Dia rupanya geram dengan tuduhan Partai Demokrat berada di belakang Ketua BEM UI. Tuduhan itu muncul setelah beredarnya cuitan lawas dari Leon Alvinda ketika dirinya pernah berkunjung ke Istana Negara era Presiden SBY pada tahun 2013 silam. Alvinda kemudian dituding punya hubungan dengan Cikias. Cikias lagi yang kena. Apa-apa Cikias? Itulah kalau biasanya menfitnah menjelekkan pihak lain agar pihak yang bersangkutan seakan-akan terlihat lebih baik. Gak ada bahan klarifikasi atau pembelaan yang baru lain selain fitnah Cikias, katanya. Leon angkat bicara soal ini. Dia mengatakan saat itu dia diundang ke istana karena memenangkan lomba karya tulis dalam lomba penyuluhan sanitasi yang diadakan Satker PPLP Jawa Tengah. Saat itu dia masih kelas 2 SMP. Cukup sampai di sini. Saya hanya lucu melihat tingkah dan manuvernya di media sosial ketika sedang terjepit dan kesal. Bukan hanya sekali, tapi beberapa kali. Salah satunya tahun 2017 lalu, saat AHY sedang bermimpi menjadi gubernur DKI Jakarta. Terjadi perseteruan antara Anissa Pohan dengan seorang temannya bernama Dehan di medsos setelah debat Pilkada DKI Jakarta. Awalnya, Dehan menyampaikan pendapatnya mengenai penampilan ketiga pasangan calon gubernur DKI Jakarta seusai debat. Anissa murka karena Dehan dinilai menyindir penampilan debat suaminya. Ia bahkan mengatakan orang yang menyindir suaminya tersebut tidak beretika. Kemudian, terjadi perdebatan dan saling adu mulut, hingga akhirnya Anissa meminta maaf. Begitu juga saat dia merasa anaknya dibully hingga lapor ke Presiden Jokowi saking kesalnya. Dari sini saja sudah bisa dinilai kalau dia tidak mampu mengontrol emosinya dikala diserang pihak lain. Bagaimana mau jadi ibu negara kalau emosi masih begini? Contoh perbandingan, lihat saja istri Pak Jokowi. Jokowi sering dituduh yang kasar-kasar. Bahkan dia mengaku sendiri pernah disebut bebek lumpuh, bapak bipang, plonga-plongo dan sebagainya. Kadrun otak udang malah menghina lebih brutal. Apakah Ibu Iriana pernah ngamuk di media sosial dan marah-marah seperti orang stres? Beda kualitas kan? Terkait Cikias yang dituduh ada hubungan dengan Ketua BEM UI, saya rasa inilah kejamnya dunia media sosial. Saling serang takkan terelakkan. Saya tidak tahu kebenarannya, tak tahu juga alasan munculnya narasi tersebut. Tapi mungkin loh ya, terkait dengan usulan hak interpelasi kepada pemerintah soal peretasan yang dialami sejumlah pengurus BEM UI, Anissa sendiri juga terkesan membela BEM UI. Jadi, muncullah serangan balik. Kalau merasa difitnah, silahkan lapor saja. Tak usah marah-marah tak jelas, itu yang bermain api harusnya siap diserang dengan segala isu. Pak Jokowi aja santai tiap kali dihina, keluarganya tak baperan pula. Sedangkan Anissa Pohan sudah berulang kali lepas kendali, tak terbayang kalau misalnya AHY jadi pemimpin, dikritik dan dihujat lalu dia ngamuk dan menyerang balik. Masih ingat dengan isu film Nusa dan Rara? Silahkan lihat cuitan dari Siregar dan Eko Kuntadi soal ini. Anissa juga ikut berkomentar bahwa terdapat buzzer yang Islamofobia, padahal beragama Islam. Menurut dia, buzzer tersebut hidupnya penuh dengan kecurigaan dan kerap berpikiran negatif. Kenapa ya buzzer-buzzer itu Islamofobia, padahal dirinya juga Islam? Film animasi berprestasi untuk anak-anak bernuansa Islam dengan nilai-nilai positif aja jadi masalah untuk mereka, katanya. Nah, dia sendiri mengambil kesimpulan kalau yang menentang film tersebut adalah buzzer. Di sisi lain, ketika dia atau keluarganya di-framing, dia malah marah tak terima. Aneh, harusnya siap mengkritik, harus siap dibalas balik. Kalau tidak siap, jangan main media sosial. Simple. Bagaimana menurut Anda? Halo, selamat datang di channel Redaksi Jurnal. Lekas sembuh Mbak Anissanya Mas AHY, besok kalau semua sudah sehat kita ramaikan lagi. Ditulis oleh Widodo SP di SeaWorld.com. Ketum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono memberi kabar mengejutkan setelah lewat keterangan tertulisnya seperti dilansir dari laman detik.com mengabarkan bahwa istrinya Anissa Pohan terpapar virus COVID-19.
AHY pun menyebutkan bahwa Andisa Pohan kini sedang menjalani observasi, sedangkan dirinya sedang menjalani isolasi mandiri. Saya sendiri harus menjalani isolasi mandiri karena istri saya, Andisa, kemarin juga dinyatakan positif setelah menjalani tes PCR. Saat ini ia terus diobservasi oleh Dr. Gobin. Dilaporkan pula bahwa kondisi sang istri stabil, tetapi AHY tetap meminta doa kepada khalayak agar istrinya cepat pulih sehingga bisa beraktivitas seperti sedia kala. Mari kita saling mendoakan, saling menguatkan, dan saling membantu. Semoga kita semua termasuk keluarga tercinta dimanapun berada, diberikan kesehatan dan kekuatan. Amin. Para kader Demokrat juga minta didoakan. Masih menurut keterangan tertulis yang sama, AHY juga meminta doa atas kesembuhan seluruh kader Partai Demokrat yang sedang berjuang melawan COVID-19, termasuk diantaranya mantan artis Jen Salimar, yang saat ini disebut AHY sedang dalam kondisi kritis. Serbuan COVID-19 dengan segala jenis variannya kok tampaknya semakin ngeri saja ya. Pertambahan jumlah kasus harian setiap daerah, bahkan yang setingkat kecamatan saja kini sudah mencapai puluhan jiwa. Semakin besar dan luas cakupan daerahnya, terutama di daerah Pulau Jawa yang padat penduduknya dan penuh aktivitas. Jumlah harian kasus terkonfirmasi juga nggak main-main, bisa ratusan per harinya. Hari ini pun di kampung saya kasus terkonfirmasi positif dari yang semula 0 sampai 2 kasus dalam rentang waktu nyaris setahunan terakhir, dalam waktu 1 bulan ini saja sudah ada belasan orang yang kena. Kemarin Selasa dini hari 29 Juni 2021, saya bahkan menyaksikan langsung pemakaman dengan protokol COVID-19 yang pertama kali di pemakaman umum desa kami sejak awal Maret 2020 silam. Sekali rombongan petugas pemakaman datang, bahkan langsung membawa 2 jasad yang terpapar COVID-19. Hanya berbeda desa tetapi jaraknya tidak terlalu jauh. Kondisi dan suasana yang berbeda dengan aura sedikit mencekam yang tergambar saat pemakaman berlangsung seperti membunyikan alarm siaga dalam diri saya, agar saya lebih waspada, berhati-hati, dan tetap menjalankan protokol kesehatan dengan ketat. Saya pun baru saja menjalani salah satu tes untuk memastikan agar diri saya baik-baik saja. Karena dianggap beresiko karena salah satu kasus yang saya ceritakan tadi berlokasi tidak jauh dari tempat tinggal kami. Untunglah hasilnya negatif, sehingga saya tetap bisa beraktivitas seperti biasa tanpa harus menjalani tes lanjutan atau isolasi mandiri seperti yang dialami oleh Mas AHY yang sedang isoman berkaitan dengan kondisi sang istri. Kalau sudah begini, tak elok rasanya mengucapkan sesuatu yang tidak patut. Terlepas dari aktivitas media sosial dari Andisa Pohan yang kerap memicu keseruan tersendiri untuk dibahas dan tentunya memberi bahan tulisan yang menarik bagi saya untuk dituangkan dalam satu atau beberapa tulisan. Namun, kondisinya baru berbeda. Kalau kata Bang Karni Ilyas, kita rehat sejenak, bahkan kalau perlu ambil waktu mendoakan kesehatan keluarga AHY secara umum, termasuk Bapak SBY tentunya. Nanti kalau kondisi sudah membaik, silahkan saja kalau mau beradu opini hingga menyindir halus atau agak kasar terhadap kiprah AHY di dunia politik, asalkan tetap menjaga adat ketimuran dan kesopanan. Catat betul-betul 4 kata yang terakhir ya. Kayak nasihat Pak Jokowi buat mahasiswa, khususnya BEM UI kemarin itu loh. Mau kritik boleh sebagai bagian dari demokrasi, tapi jangan kebablasan juga, seolah bukan orang yang terdidik dengan baik. Jadi menutup rangkaian tulisan saya bulan ini, izinkan dengan setulus hati saya mengharapkan dan mendoakan kesembuhan bagi Mbak Andisa, juga agar Mas AHY dan Pak SBY sehat selalu serta dalam perlindungannya. Terus, bagi kader Partai Demokrat yang terpapar COVID-19 agar segera sembuh juga. Terus terang saja, nggak ada kalian rasanya pentas perpolitikan di Indonesia kayak kurang seru. Jadi besok kalau sudah sehat semua, kita bisa ramaikan suasana lagi. Termasuk dengan kelucuan yang kadang diperlihatkan oleh Mas AHY. Begitulah kura-kura.